Masih selengkapnya terkait dengan ledakan ini kita bergabung bersama dengan Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya. Selamat sore Pak Febri. Apakah sudah diketahui penyebab pasti dari ledakan ini Pak? Ya, selamat sore Bang Wilson. Ini saya bersama Danlanal Batu Poron, kebetulan masih di TKP di kejadian. Tadi kami sudah mengamankan 4 selongsong. Jadi betul yang disampaikan tadi, kami juga sudah mengamankan 7 orang yang diduga terlibat dalam pemotongan selongsong peluru tersebut, Mas. Jadi kami masih di TKP ini, kami sudah mengamankan 7 orang yang masing-masing yang berperan 4 sebagai penyelam, 2 sebagai penada, dan 1 sebagai pemotong. Baik, nah ini warga ini mendapatkan mortir ini atau selongsong ini dari mana Pak sebenarnya? Dan apakah di lokasi juga masih ditemukan banyak selongsong yang ditemukan oleh pihak kepolisian di sana yang belum diledakkan? Jadi minggu kemarin, Bung Wilson, 4 nelayan ini melakukan penyelaman di antara Laut Madura dan Surabaya dan menemukan pertama satu butir 1 peluru selongsong. Nanti pada hari Rabunya, keempat nelayan ini melakukan penyelaman lagi dan mendapatkan 3 selongsong besar dan dijual ke salah satu warga penampung besi rongsokan. Dan salah satu petugas pekerja yang melakukan pemotongan ini mencoba memotong besi pipa yang di bawahnya ini beralaskan yang diduga tadi peluru 4 biji, Pak. Jadi pada saat memotong dengan menggunakan las. Nah, karena mungkin lasnya panas sampai ke bawah dan yang bersangkutan ini panik karena mengeluarkan asap yang mencoba menyiramnya dengan air tapi tidak padam lalu kabur. Dan setelah beberapa detik kemudian benda tersebut meledak. Baik, artinya ledakan ini terjadi di bengkel rumah warga, seperti itu ya Pak? Iya, jadi lokasinya ini bertepatan di belakang bengkel, Mas Wilson, belakang bengkel, dan awalnya dikira ini yang meledak adalah bengkel. Ternyata setelah kami dari tim Gegana Polda Jatim, Puslapor dan Inafis Polda Jatim, dibantu dari teman-teman Lanal Batu Porong, ternyata ledakan ini bersumber dari sebuah peluru. Baik, total yang didengar oleh warga di sana ada berapa kali ledakan, Pak? 3. Jadi dari informasi warga yang ada pada saat di TKP kurang lebih 3 kali ledakan. Jadi awalnya mungkin hanya sekitar bunyi saja seperti bunyi gemerincing, tiba-tiba ada ledakan. Dan salah satu selongsongnya kami temukan juga di tengah laut atau pada saat air surut tersebut selongsongnya masih dalam kondisi terbakar. Baik Pak Febri, ini kan Pak Febri berada di lokasi. Bolehkah perlihatkan kepada kami dan pemirsa BTV Pak saat ini proses apa yang terjadi di sana? Apakah juga tim Jihandak juga sudah masih berada di sana untuk mengamankan lokasi atau seperti apa Pak Febri? Oh ya, mungkin saya pakai kamera depan Pak, mungkin sambil menyaksikan langsung di lapangan ini. Silahkan Pak. Jadi ini teman-teman dari Puslapor Polda Jatim, dari Brimob Polda Jatim, dari Gegana juga masih di sini. Masih di TKP untuk melakukan penyisiran. Dari 4 peluru tadi kami sudah mengamankan semuanya, Mas Wilson. Jadi dari 4 selongsong tadi kami sudah dapatkan semuanya dan rencana akan dilakukan disposal oleh teman-teman dari Brimob. Baik, itu tadi ada bangunan yang rusak, itu apakah memang rumah warga atau memang itu bengkel dari rumah warga atau memang rumah kosong saja Pak? Ini yang di depan ini bengkel kebetulan kosong, dan yang lainnya ini adalah rumah warga ini yang sempat roboh tadi ini, yang langsung di depan bengkel ini, Mas Wilson. Yang 1 orang meninggal dunia yang di sini tadi TKP-nya. Yang meninggal dunia adalah yang sedang memotong besi tadi, Pak? Bukan, Pak. Yang meninggal dunia yang berada di salah satu rumah yang di depan TKP. Justru yang memotong besi ini selamat. Dan sementara kami melakukan pemeriksaan di Polres Bangkalan. Baik, kalau untuk korban yang terluka saat ini ada berapa orang dan seperti apa kondisinya, Pak?
Sekarang masih dirujuk di rumah sakit Umum Bangkalan, yang 5 sebagian ada luka parah, Mas. Baik, kalau selongsong ini kan didapatkan oleh nelayan, Pak. Ini sudah diketahui kah? Sudah bisa diidentifikasi ini sebenarnya berasal dari mana? Apanya, Mas Wisnu? Selongsong ini apakah sudah diketahui, mortir ini apakah sudah diketahui, Pak, berasal dari mana? Ini kan masih dalam proses penyelidikan karena mereka ngambilnya dari tengah laut, nyelam. Jadi menemukan barang besi ini rencananya mau ditimbang, Mas Wilson, karena ingin memotong karena tidak tahu ini sejenis amunisi, jadi warga memotong sehingga terjadi ledakan seperti ini, Mas Wilson. Baik, kalau untuk nomor serinya juga berarti untuk penyelidikan berasal dari mana mortir ini belum tahu ya, Pak? Belum, ini karena sebagian ini barang buktinya hancur, Mas Wilson. Jadi kami menunggu dari hasil teman-teman dari Gegana Polda Jatim ini masih di TKP, Mas Wilson, masih melakukan penyisiran terhadap barang-barang bukti yang lain, sisa-sisa selongsong dari amunisinya. Ini kami masih di sini, masih di TKP, Mas Wilson, masih ada sedikit. Ini sudah sebagian rumah warga yang hancur sekitar TKP, Mas Wilson. Baik, tadi ini kalau untuk meledaknya di dalam ruangan yang tadi ya, Pak, yang tadi Bapak masuk? Ini yang depan lokasi TKP, Pak. Jadi dari rumah sebelah arahnya ini arah ke depan. Jadi yang dihantam itu rumah warga. Baik, Pak, ini kan ditemukan di tengah laut oleh para nelayan. Adakah mungkin koordinasi pihak kepolisian dengan mungkin TNI Angkatan Laut atau Polair, Pak, untuk memastikan bahwa tidak ada lagi mortir di bawah laut sehingga tidak terjadi lagi korban atau peristiwa seperti ini? Dan Lanal Batu Poron sambil menggali informasi penyelidikan terkait barang tersebut. Apakah kalau masih ada nanti kami kerjasama dengan Lanal Batu Poron, seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya telah bergabung bersama kami dan juga telah memberikan informasi kepada kami. Terima kasih, kami tunggu penyelidikan selanjutnya, Pak. Sehat selalu. Terima kasih, Mas Wilson, ya.